Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Erni Erpina, calon guru penggerak SMA Negeri 1 Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, angkatan ke-10. Pada video kali ini, saya akan berbagi aksi nyata tentang praktik baik disiplin positif. Yang pertama, saya akan menyampaikan PPT aksi nyata berbagi praktik baik disiplin positif di SMA Negeri 1 Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Pada berbagi praktik baik ini, saya lakukan secara luring, secara langsung bersama rekan-rekan guru di SMA Negeri 1 Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Berikut PPT yang saya sampaikan. Pada saat saya berbagi dengan rekan-rekan saya, guru-guru di SMA Negeri 1 Tanjung Sari, saya menyampaikan tentang perubahan paradigma. Saya berharap dengan menyampaikan materi ini, rekan-rekan guru bisa lebih menyadari bahwa yang memegang peranan untuk menentukan seseorang melakukan tindakan atau tidak itu adalah pribadi masing-masing. Seseorang melakukan tindakan tidak dapat dikontrol oleh guru sebenarnya. Semua berdasarkan peran dari masing-masing. Jadi sebagai guru kita hanya sebagai pengarah saja gitu berdasarkan paradigma perubahan tersebut. Saya pun menyampaikan materi tentang makna disiplin. Selama ini masyarakat kita memahami bahwa disiplin itu adalah tindakan dilakukan seseorang untuk mendapatkan suatu kepatuhan dan biasanya dihubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai. Padahal sebenarnya disiplin itu adalah bagaimana membuat seseorang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dengan menyampaikan materi ini, saya berharap rekan-rekan guru bisa lebih memahami makna disiplin yang sebenarnya. Hal lain yang saya sampaikan untuk meningkatkan pemahaman tentang budaya positif adalah saya menyampaikan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, bagaimana membuat keyakinan kelas atau sekolah, serta segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Berikut rekaman kegiatan berbagi praktik baik aksi nyata disiplin positif yang saya lakukan kepada sesama rekan guru di SMA Negeri 1 Tanjung Sari pada hari Selasa 11 Juli 2024 bertempat di SMA Negeri 1 Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan berusaha untuk berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan tentang penerapan disiplin positif. Ini mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu karena mengganggu waktu aktivitas Bapak Ibu, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
karena Bapak Ibu mau meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya, ada manfaatnya bagi diri saya sendiri maupun bagi Bapak Ibu. Karena memang tugas ini harus di-upload itu memang paling lambat tuh hari Jumat gitu. Jadi selagi alhamdulillah lagi ujian jadi tidak mengajar Bapak Ibu, jadi saya ambil waktu hari ini. Mudah-mudahan insya Allah tidak lama, paling lama juga 1 jam, mungkin tidak sampai 1 jam gitu ya. Baik Bapak Ibu, di sini judulnya adalah penyebaran pemahaman budaya positif. Nah, sekarang kita mau merubah paradigma ya. Jadi Bapak Ibu silakan di sini misalkan berpasangan di sini genggam masing-masing kertas. Satu orang menggenggam kertas, satu orang berusaha membuka sekuat tenaga. Bapak Ibu yang memiliki kertas itu sekuat tenaga jangan dilepaskan gitu ya. Jadi jangan dilepaskan, silakan berpasangan Pak Andri sama Pak Jalal, Pak Budi sama Bu Fadil, Bu Ida sama Pak Ustad. Bu Ida sama Pak Ustad nggak apa-apa. Jadi pegang sekencang-kencangnya, pokoknya jangan sampai bisa dibuka ya. Terus yang temennya berusaha sekuat tenaga tapi jangan sampai melukai, buka sekuat-kuatnya ya. Baik, silakan dicoba Pak. 1, 2, 3 yang megang ya, berusaha Pak, berusaha. Ya, pegang kencang-kencang. Ya kencang-kencang pegang sama Pak Ustaz. Bukan gitu, dipegang kencang-kencang sama Pak Ustaz. Gini pegang. Musik Bu. Dibuka, berusaha buka. Kamu kencang pegang sekuat-kuatnya, jangan mau dibuka. Dibuka bisa dibuka. Ya, sekuat-kuatnya jangan sampai bisa melepaskan. Ayo, udah. Ayo. Gimana? Bisa? Susah. Oke, susah. Oke, sudah dulu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih banyak. Nah, artinya sebenarnya yang memegang kekuasaan untuk bisa membuka kertas itu Bapak yang megang kertas atau yang membuka? Yang bisa membuka atau yang menggenggam? Yang menggenggam. Nah, artinya sebenarnya kadang kita berpikir sebagai guru yang jadi kan yang menentukan mau membuka atau tidak itu sebenarnya anak gitu ya. Karena kita beranggapan sebagai guru kita bisa mengontrol sikap anak dengan cara kita. Padahal maksud dari materi ini adalah bagaimana supaya anak itu berdasarkan kesadaran diri gitu. Jadi diaturnya berdasarkan kesadaran intrinsik, kesadaran yang ada dalam diri anak itu sendiri. Jadi bukan karena pengaruh guru gitu. Kadang kan kalau kita sering membuat aturan itu secara teori ya Bapak Ibu, memang secara prakteknya kadang sulit dilakukan, tapi yang saya harapkan sih minimal kita tahu teorinya. Ketika kita sudah tahu teorinya, kita berusaha menerapkan. Kalau tidak tahu teorinya sama sekali, bagaimana kita mau menerapkannya gitu ya. Walaupun mungkin pada prakteknya, pada kenyataannya kan kita temuin kesulitan yang sangat banyak untuk bisa menerapkan teori ini gitu. Karena hampir tidak sejalan dengan kebiasaan yang biasa kita lakukan gitu. Tapi minimal ini jadi informasi baru, jadi pengalaman baru ya. Jadi maksudnya yang bisa mempengaruhi seseorang melakukan sesuatu itu sebenarnya dari dalam dasar diri anak itu sendiri, bukan dari guru. Nah, jadi apa sih makna disiplin? Disiplin itu sebenarnya menggali potensi menuju sebuah tujuan. Jadi artinya disiplin itu bagaimana seseorang bergerak untuk mencapai tujuannya. Gitu ya. Jadi disiplin itu dari diri sendiri, dari diri orang itu sendiri. Bagaimana dia disiplin? Misalnya saya pengen menjadi seorang anak pengen menjadi tentara misalnya seperti Riji, dia kan cita-citanya pengen jadi tentara. Maka dia disiplin melatih dirinya. Kita bisa lihat, saya juga sering lihat Riji olahraga pagi hari, sore hari, membentuk fisiknya. Itu karena sudah ada keinginan intrinsik. Gitu. Beda kalau misalkan orang tuanya yang nyuruh, ayo dipecut kamu untuk olahraga, kamu kalau nggak jadi tentara, itu akan berbeda hasilnya dengan apa yang ada di dalam diri. Jadi sebenarnya arti disiplin kalau selama ini kan kita pikirnya disiplin itu mengikuti peraturan, gitu ya. Selama ini kita pahamnya disiplin itu mengikuti peraturan.
Padahal pada kenyataannya disiplin itu bagaimana seseorang mengatur dirinya sendiri untuk mencapai tujuannya. Kalau berdasarkan para ahli. Nah kalau menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri gitu. Kalau kita sudah bisa memerintah diri sendiri, artinya kita sudah merdeka. Merdeka dari rasa malas, merdeka dari rasa menganggap diri ini tidak bisa apa-apa misalnya gitu. Jadi sebenarnya merdeka itu ketika kita mampu memerintahkan diri kita sendiri pun itu termasuk dari merdeka gitu. Kalau kita masih dikuasai rasa malas, dikuasai rasa enggan belajar, artinya kita belum merdeka gitu. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara gitu ya. Nah, seorang guru itu harus memiliki kemampuan menciptakan budaya positif. Ya. Jadi tadi kan budaya positif itu untuk menjadikan disiplin seseorang. Nah, bagaimana cara kita? Jadi disiplin itu bukan karena takut peraturan, bukan karena takut guru, bukan karena iming-iming hadiah, tapi memunculkan disiplin itu jadi budaya. Jadi budaya anak-anak itu sendiri gitu. Jadi melakukan tindakan tuh saya pengen datang tepat waktu karena memang muncul dari dalam diri saya sendiri. Saya pengen menjadi orang yang sukses misalnya. Dengan cara apa? Saya harus melatih saya menjadi orang yang disiplin gitu. Nah, bagaimana cara kita bisa menumbuhkan budaya positif atau budaya yang muncul dari diri anak sendiri untuk melakukan tindakan-tindakan disiplin. Nah, kita harus memahami inti-intinya. Kita harus memahami tentang disiplin positif. Kita harus memahami motivasi perilaku manusia. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu itu karena apa gitu ya, motivasinya. Kemudian kita juga harus memahami tentang penghargaan, hukuman, kemudian posisi kontrol kita sebagai guru gitu ya. Kemudian membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini ada di PMM sebenarnya. Ya, ini harus kita pahami konsep inti. Nah, disiplin positif ya. Jadi disiplin positif itu bertujuan untuk tadi menumbuhkan kesadaran dalam diri anak. Jadi disiplinnya bukan karena takut, bukan takut hukuman, bukan takut karena ingin dihargai, pengen dapat reward. Kalau selama ini kan saya sendiri pribadi misalnya untuk memotivasi anak itu adalah dengan hadiah gitu. Misalkan dikasih coklat yang dapat menjawab, dikasih permen. Ternyata kalau itu terlalu sering itu juga tidak bagus kalau menurut teori yang disampaikan oleh Diane Gosden kalau tidak salah di sini gitu ya. Jadi disiplin positif itu mengajarkan bagaimana anak bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Oh, saya pengen sukses, saya bertanggung jawab pada diri saya sendiri, maka saya melakukan hal-hal baik itu karena tanggung jawab dia terhadap diri dia sendiri gitu. Bukan karena faktor eksternal, bukan karena dorongan dari luar, tapi faktor internal. Jadi lebih ke motivasi intrinsik. Nah, untuk bisa itu kita juga harus memahami ketika misalkan kita mendapati anak melakukan tindakan yang tidak tepat gitu ya. Ketika anak melakukan yang tidak tepat, menurut Diane Gosden, anak itu sebenarnya ada motivasi yang dia lakukan gitu ya. Motivasi ketika orang disiplin itu motivasinya apa? Yang pertama karena menghindari hukuman. Misalnya nih anak-anak, saya nggak mau terlambat takut dilompatkan tuh misalkan tuh kesiswaan. Kemudian saya mah seneng nih belajar ekonomi atau belajar fisika, biologi, matematika karena kalau begitu mah ngajarnya kalau saya jawab dapat hadiah gitu. Motivasi atau imbalan, penghargaan atau pujian. Dia seneng nih kalau jawab dikasih hebat dan lain sebagainya gitu ya. Ataukah motivasi menjadi orang yang mereka inginkan berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini gitu. Jadi bisa jadi motivasinya karena menghindari hukuman, bisa jadi karena mengharapkan penghargaan, bisa juga karena nilai-nilai yang mereka yakini gitu. Oh, saya itu mau jadi orang baik, oh baik itu bagus, oh disiplin itu bagus gitu ya. Kemudian motivasi perilaku yang tadi ya, motivasi jadi yang sebaiknya seorang guru itu mampu membuat anak itu termotivasi melakukan tindakan itu karena nilai-nilai yang memang mereka yakini gitu. Bukan berdasarkan
apa tadi, karena pengen dapat penghargaan, karena takut hukuman, tapi mereka meyakini nilai-nilai yang mereka anggap baik. Oh, kalau buang sampah pada tempatnya itu baik. Oh, rapi itu baik. Oh, tertib di kelas tidak berisik itu baik. Oh, menghormati guru itu baik. Oh, senyum sama teman itu baik. Oh, menolong sesama itu baik. Oh, tidak mencontek itu baik. Itu yang mereka yakini gitu. Meyakini diri sendiri, diyakini oleh diri sendiri. Nah, ini yang harus kita munculkan gitu. Yang harus kita munculkan kepada peserta didik. Kemudian nah ini yang menjadi posisi kontrol guru. Posisi kita nih yang sebagai guru mengontrol perilaku siswa itu ada lima posisi yang biasa kita perankan. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya, saya pribadi jujur masih menerapkan ini gitu. Ketika anak tidak bawa buku catatan misalkan, saya kasih hukuman. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu begini, kamu itu nggak kasihan apa orang tua kamu begini itu sebenarnya kalau menurut teori ini kurang tepat gitu. Jadi membuat anak tuh merasa bersalah. Kemudian kamu gak kasihan sama ibu, kalau kamu terlambat nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Tuh gara-gara kamu nih ibu dimarahin sama kepala sekolah karena kamu terlambat nih, gara-gara kamu nih gak tertib, ibu jadi dipanggil gitu ya. Nilai kamu gak bagus, ibu tidak berhasil mendidik kamu, atau kamu sering bolos, atau kamu tawuran, ibu nih yang dimarahin gitu. Itu sebenarnya kurang tepat gitu ya. Itu membuat rasa bersalah. Atau sebagai teman, karena kita berposisi sebagai teman. Jadi misalkan ada anak terlambat, oh ya udah deh, nggak apa-apa, tos dulu ya, saya gini gitu. Jadi so akrab lah kita sama murid. Sebenarnya ini kurang tepat juga gitu, karena nanti bisa menimbulkan anak kurang menghormati gitu ya, kurang menghormati. Kemudian sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai pemantau sudah ada aturan. Kita tuh misalkan udah ada aturan nih di sekolah, kalau terlambat tuh tahu kan, ingat peraturannya apa? Kamu tahu nggak kalau terlambat peraturannya apa? Oh, harus terpilih lapangan. Jadi dipantau, tukang nyatet, tukang aduin misalkan. Nih kamu terlambat, diaduin nih ke kesiswaan. Nih kamu terlambat, ini kan konsekuensinya. Jadi mantau gitu. Mantau karena berdasarkan sudah ada aturan. Dan ini juga kurang tepat kata teorinya gitu ya. Nah, yang terbaik adalah manajer. Jadi manajer itu kita berusaha mengatur, manajer kan mengatur gitu ya. Mengatur, berusaha memahami dulu siswa ini, kamu terlambat karena apa? Sebabnya apa? Kemudian di manajer itu diatur kira-kira solusinya gimana gitu. Dia sendiri yang nyari solusinya gitu ya. Jadi kalau guru itu sebaiknya posisinya manajer gitu ya, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya, mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid kita sebagai seorang manajer. Jadi bagaimana sih siswa itu, misalnya dia merusak tempat sampah, ini tempat sampah rusak kamu tendang, kira-kira solusinya apa? Misalkan kita tanya langsung ke anak, yaudah bu nanti saya ganti, misalkan ya kan kita jarang-jarang nemuin anak kita kayak gitu. Ini kaca pecah, solusinya gimana? Yaudah bu nanti misalkan, jadi solusinya dari anak sendiri. Tapi kan kita memang ini PR berat sih kalau kita mau menerapkan teori-teori ini, memang sangat PR berat buat kita gitu. Tapi minimal seperti yang saya sampaikan tadi, kita tahu lah teorinya dan kita berusaha untuk mempraktekannya. Kemudian, nah ini untuk membuat untuk membuat disiplin positif tadi kan, bagaimana kita memunculkan kesadaran pada diri anak tentang nilai-nilai yang penting bagi mereka. Misalkan bagi mereka tertib itu penting, jujur itu penting, datang tepat waktu itu penting. Itu yang kita munculkan gitu. Kalau dulu saya mikirnya bikin kesepakatan kelas, ternyata lebih jauh dari itu, beda lagi kesepakatan kelas. Jadi mulai dari kesepakatan kelas dulu, peraturan kelas, kesepakatan kelas, baru yang terpenting sebenarnya keyakinan. Jadi kalau kesepakatan dan peraturan itu kan masih eksternal, dorongan eksternal. Oh, saya nggak mau ngelakuin ini karena saya sudah sepakat nih, kalau saya terlambat hukumannya saya harus bayar 1.000 misalnya. Kalau saya terlambat hukumannya saya harus nyanyi. Itu kesepakatan yang dibuat bersama. Tapi kalau sudah muncul dari keyakinan, oh saya yakin bahwa datang tepat waktu adalah benar, datang tepat waktu adalah baik gitu. Jadi prosesnya memang kita buat peraturan dulu. Peraturan itu dari anak-anak nih. Misalkan kita mau bikin apa nih, kesepakatan di kelas, kayak peraturan di kelas nggak boleh pegang HP. Jadi sebelum mulai pembelajaran kita bikin nih. Itu sudah pernah saya lakukan dan alhamdulillah efektif. Jadi anak udah ngerti.
kalau mau mulai belajar HP-nya udah mulai dikumpulin gitu. Karena memang ditandatanganin sama ketua kelas, disaksikan bareng-bareng. Tapi itu saya masih peraturan dan kesepakatan kelas, belum sampai ke keyakinan. Jadi kita bikin kesepakatan sama-sama, HP kalau ketika belajar dikumpulkan, boleh masuk ke kelas kalau misalkan terlambat setelah apa gitu ya. Kita bikin peraturan-peraturannya, baru nanti kita rumuskan menjadi keyakinan gitu, sampai anak tuh yakin bahwa tadi misalkan datang tepat waktu adalah baik, menghormati teman adalah baik, jadi supaya tidak mengejek dan lain sebagainya ya. Nah ini contoh aksi nyata yang pernah saya bikin. Ini sebenarnya saya buat untuk PMM ya, untuk PMM yang tentang disiplin positif. Saya bikin kesepakatan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas yang saya upload di PMM. Jadi caranya itu pertama kita merumuskan dulu kesepakatan kelas dalam pembelajaran ekonomi. Jadi peserta didik dan guru mengelola. Tadi kan kita bikin peraturan nih, supaya kelas ini tertib, supaya nyaman. Sok, kamu mau ngasih peraturan apa? Masukkan dari anak. Bu, misalkan nggak boleh datang terlambat, Bu harus bersih kelasnya, nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah, ini dikumpulin dulu. Kemudian kata-kata yang nggak boleh dirubah jadi kata-kata positif. Ini kan kalau teori-teori orang barat begitu ya. Nggak boleh itu tidak, kata yang tidak boleh diucapkan gitu. Jadi misalkan tidak boleh buang sampah sembarangan, dirubah jadi kata positif, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh terlambat datang tepat waktu. Jadi kata tidaknya itu dirubah menjadi kata-kata positif gitu. Kemudian langkah awalnya kita diskusi dulu. Ini saya diskusi dulu sama peserta didik tentang peraturan-peraturannya. Kemudian ini hasilnya, hasil dari masukan anak-anak, masuk tepat waktu, boleh minum, toleransi keterlambatan 10 menit dan lain sebagainya. Kemudian bikin pernyataan yang kan ini masih berupa peraturan, kemudian ini sudah menjadi keyakinan gitu ya. Kata-kata kalau keyakinan itu nilai-nilai yang dianggap penting bagi anak, pentingnya tepat waktu, pentingnya menghargai teman gitu. Kemudian pajang kesepakatannya, ini ditandatangani oleh semua kelas kemarin. Terus ada umpan balik juga, masukan dari anak, kemudian perasaan anak dan sebagainya, dan terakhir refleksi gitu. Ternyata pembelajaran itu lebih tertib gitu ketika anak sudah tahu aturannya. Kadang kan kita kesel nih, marah-marah, budak teh main HP, guru terus jelasin. Ada tidak kesepakatan di awal anak tidak boleh main HP gitu. Kalau sudah ada kesepakatan di awal, ternyata anak itu sudah ngerti sendiri gitu. Asal kita konsisten menerapkannya gitu ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama mereka sudah paham sendiri. Oh, saya ketika mulai belajar HP dikumpulkan gitu. Saya kalau terlambat 10 menit dan sebagainya. Nah, itu sudah. Berikut contoh segitiga restitusi yang sudah pernah saya terapkan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh kasus 1. Pina tidak terima dirinya selalu diejek oleh Mila. Hal ini dilakukan Mila berkali-kali, sehingga Pina mendorong Mila sampai terjatuh dan bajunya kotor. Berikut penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi. Kamu mendorong temanmu sampai temanmu terjatuh dan bahkan bajunya kotor. Iya, Ibu. Kenapa? Kalau boleh tahu, kenapa sih kamu melakukan hal tersebut? Saya kesal, Bu, karena dia melirik saya terus. Melirik seperti apa? Melirik saya dulu, saya kesal, Bu, karena bukan sekali 2 kali dia melirik saya. Lama-lama saya tahan lagi, jadi saya terbiasa terjatuh. Oh, seperti itu. Ibu paham kalau jadi kamu, ibu juga pasti marah. Beruntung kamu cuma mendorongnya tidak sampai cedera. Coba kalau kamu pukul dia sampai benjol, kan itu lebih parah lagi. Ibu paham sekali perasaan kamu. Tapi menurut kamu, apa yang kamu lakukan itu sudah betul atau tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Keyakinan kelas untuk saling menjaga dan menghormati
kamu terus ya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih juga sudah kooperatif ya Tina. Kamu boleh ke kelas lagi. Sambil panggil Mila ke sini ya. Iya. Kasus 2. Masih berhubungan dengan kasus yang pertama, kali ini upaya menyelesaikan masalah siswa yang berlaku kurang tepat dengan sering mengejek teman-temannya di kelas. Berikut upaya penyelesaian kasusnya dengan segitiga restitusi. Masuk. Salam. Masuk Mel. Duduk. Bila ibu dengar kamu selalu mengejek teman-temanmu di kelas, bahkan tadi sampai Pina marah dan mendorong. Iya Bu, saya kan cuma bercanda, dia terlalu baper sampai marah begitu. Oh begitu. Kalau ibu boleh tahu kenapa kamu suka mengejek teman-temanmu di kelas? Ya seru aja Bu, lucu-lucuan. Seru kalau melihat mereka merajuk atau cemburu. Oh, hal itu membuatmu senang. Seru ya kalau melihat mereka merajuk atau cemberut. Menurutmu jika kamu diejek, kamu suka tidak? Enggak sih Bu, tapi seru Bu kalau melihat mereka cemburu. Ibu paham hal tersebut membuatmu senang, tapi jika ada temanmu yang sakit hati, bahkan mungkin tidak percaya diri dengan apa yang kamu lakukan, menurut kamu itu betul tidak? Iya Bu, menurut saya itu salah. Jadi kamu paham ya bahwa itu salah. Menurutmu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan untuk saling menghargai Bu. Baik, kalau begitu menurutmu bagaimana caranya kamu memperbaiki diri? Saya akan meminta maaf pada teman-teman dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Bagus, ibu tahu kamu itu adalah anak yang baik. Adakah cara lain yang bisa membuat kamu senang di kelas tanpa kamu harus mengganggu teman-teman yang lain? Bu, saya suka menggambar sebenarnya. Wah, itu bagus sekali. Jadi sebaiknya di waktu luang itu ketika tidak ada guru atau ketika jam istirahat, kamu sebaiknya menggambar saja. Kembangkan bakat kamu menggambar. Bisa jadi nanti kamu menjadi ahli menggambar, kamu bisa menjadi pembuat komik, bisa jadi kamu menjadi pelukis, dan menyenangkan sekali ketika kamu bisa melakukan sesuatu yang kamu sukai dan akhirnya menghasilkan uang. Wah, iya Bu, saya akan menggunakan waktu luang saya untuk mengasah kemampuan menggambar saya di kelas daripada mengganggu teman-teman saya. Bagus sekali, kamu memang anak yang hebat. Kalau begitu, kamu boleh ke kelas lagi. Nanti sama Pina meminta maaf ya, juga kepada teman-teman yang lain. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ibu, saya suka dengan cara Ibu menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi. Saya akan berperilaku lebih baik lagi. Thank you, terima kasih. Boleh bertanya, saya sih berharap ada bertanya 1-2 orang supaya ada diskusi. Kalau semua lebih baik ya. Ya kalau semua lebih baik, tapi minimal ada 2 orang lah yang bertanya. Nah, Pak Dir, Pak Budi, Pak Dir dulu, ladies first. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Erni, luar biasa hebat ya pemaparannya, menampar menampar diri sendiri. Sesungguhnya saya sebagai guru secara pribadi merasa belum sempurna, dan memang ini masukan yang baik yang dipaparkan oleh Bu Erni. Insya Allah ya bisa dilaksanakan. Jadi inspirasi dari Bu Erni. Nah, yang menjadi pertanyaannya dari saya pribadi adalah ketika anak ada yang bisa bertanggung jawab dengan apa yang disepakati bersama itu, ada juga yang memang tidak. Nah, yang pertama pertanyaannya, bagaimana ketika contoh kecil tadi anak melakukan kesalahan, misal sampah ditendang sampai rusak, dan kita menegurnya dengan cara, ayo bagaimana ininya Bu, saya mau bertanggung jawab. Nah, kadang ketika kita menemukan di lapangan Tunjuk-tunjuk. hanya ngomong saja ya, jadi mereka itu hanya di mulut sesaat waktu itu saja, kenyataannya esoknya ya merenang sudah lupa lagi dan tidak melaksanakan tanggung jawab atau
janji yang telah dia ucapkan sebelumnya itu. Nah, itu bagaimana caranya kita menindaklanjuti sifat-sifat atau sikap anak tersebut. Jadi lawan cerita sampai menjadi keyakinan gitu kan, yang paling utamanya. Karena pada saat ini anak-anak notabene-nya sebagian besar hanya bersifat pada kesepakatan saja, belum ada sampai keyakinan gitu. Mungkin itu saja Bu Erni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Bu Erni. Catatan saya banyak sekali. Cuman yang harus ditanyakan kayaknya tidak ada karena pemaparannya baik sekali. Tapi nggak apa-apalah, saya paham benar. Tapi saya baru mendengar, mungkin juga mudah-mudahan ini jadi bagian dari kita untuk introspeksi diri kita. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Bu Fadil, mudah-mudahan jadi inspirasi bagi yang hadir. Ini tadi ada kesepakatan kelas, ada peraturan kelas. Ya terus terang saya secara individu sudah gitu kan, cuman tidak tersirat. Mungkin masukan buat saya nanti akan dibuatkan seperti itu. Kalau tidak perlu pakai pasal-pasal konsideran gitu kan, yang melanggar mungkin duduk sambil berdiri apa? Berdiri sambil duduk. Sambil berdiri. Berdiri setengah kaki atau maksudnya, nah, satu kaki. Mungkin itu sudah tidak boleh. Tapi saya tadi di sini ada yang dinamakan keyakinan kelas, ya, keyakinan untuk disiplin dan juga apa tadi? Dan tidak mengubah menghargai waktu dan menghargai teman kan? Ya. Dan ini memang menjadi permasalahan bagi kita gitu kan. Kadang-kadang anak itu membuli temannya yang memang dari bulian itu mungkin cenderung nanti anak itu tidak mau lagi bertanya karena diketawakan oleh temannya gitu kan. Nah ini juga menjadi PR kita bersama. Yang ingin saya tanyakan, saya yakinkan kepada Ibu, mungkinkah ada keyakinan yang nanti juga istilahnya membuat pendekatan-pendekatan, misalnya pendekatan religius. Contoh Pak Ujang Badu, biasanya dia suka membacakan dulu surat Alam Nasrah tenang. Alam Nasrah lah. Kita Alam Nasrah, bahkan saya serap, saya juga seperti itu. Atau juga yang lain, mungkin pengalaman Ibu ada yang lebih vulgar dari pemaparan ini untuk kita bersama, saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi dan Bu Fadil untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Sebenarnya ini bukan berarti saya lebih paham, tapi kita sharing aja. Dan memang apa yang Bu Fadil hadapi ya sama seperti yang saya hadapi gitu. Secara teorinya memang mungkin sedikit tahu gitu, tetapi memang mempraktikannya tidak semudah teori gitu. Dan saya pun paham itu gitu. Maksud saya mengapa juga mungkin ada sharing seperti ini, karena yang penting kita minimal tahu dulu teorinya, kemudian mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya. Kemudian ketika tadi misalkan menghadapi anak yang oke, sudah sepakat nih gitu ya, tapi belum sampai keyakinan, karena itu memang butuh proses yang panjang. Anak itu dididik dari orang tuanya baik, sebenarnya kita nggak terlalu susah ya, karena memang selama ini yang saya alami pun anak bermasalah itu rata-rata 90% lebih, bahkan mungkin itu di keluarganya bermasalah. Dan kita pun di sini harus paham kebutuhan apa yang yang tidak terpenuhi sehingga anak itu melakukan suatu tindakan. Misalnya kebutuhan kurang kasih sayang, jadi menginginkan kasih sayang, atau misalnya kebutuhan ingin diperhatikan, maka kita penuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan kesenangan, kadang ada anak tuh sok heureuy gitu nya, gandeng we ditanya, "Kamu ngapain sih berantem terus, apa berisik terus?" Seru Bu, soalnya ngeledekin situ mah seru misalkan. Berarti dia butuh kesenangan. Gimana caranya kita memenuhi apa yang dia inginkan? Belajar yang menyenangkan misalkan. Atau misalnya, jadi kita harus paham dulu kebutuhan anak itu apa gitu. Sehingga dia melakukan tindakan yang seperti itu. Bukan bukan kewenangan kita gitu, bukan kekuasaan kita. Yang bisa kita lakukan adalah ikhtiarnya gitu. Ya saya berharap ada muncul kesadaran diri dari kita semua sebagai pendidik, sebagai guru, bagaimana supaya bisa memunculkan keyakinan-keyakinan internal dalam diri gitu, dalam diri anak-anak gitu ya, menjadi budaya di dalam hati anak-anak. Dan ini memang saya pahami sekali tidak mudah gitu. Tapi saya kembali lagi, kita tidak hanya melihat hasil,
Yang penting kita sudah ada upaya, daripada nggak ada upaya sama sekali kan udah pasrah aja. Penting lah budak arek tawuran. Kita sekarang miris sekali ya menyaksikan sampai ada yang dibacok dan sebagainya, sampai anak itu setega itu ya pakai batu memukul kepala seseorang manusia gitu ya. Nah ini kan menjadi PR besar bagi kita sebagai seorang pendidik. Kalau kita tidak ada upaya sama sekali, ya kita mungkin akan terkena dosanya juga gitu. Minimal kita sudah melakukan upaya, minimal kita sudah mengupayakan supaya anak tersebut, anak-anak kita umpamanya. Selain itu juga sih saya berharap kita doakan juga anak-anak kita. Jadi selain keinginan-keinginan kita yang kita panjatkan pada Allah juga, ya kita nggak mungkin sebutkan satu-satu, tapi secara general anak-anak SMA Negeri 1 Tanjung Sari, ya Allah jadikan anak-anak yang soleh gitu ya, jadikan anak-anak yang baik. Minimal itu pun kita lakukan gitu. Sama seperti tadi mungkin nyambung ke pertanyaan Pak Budi, apalagi sih yang bisa kita lakukan untuk bisa menyentuh hati anak-anak? Ya itu tadi gitu ya. Betul sekali, melalui pendekatan agama itu memang yang nomor satu sih sebenarnya. Untuk istilahnya sih kita sama-sama lah, sama-sama bareng-bareng upayakan ada langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat anak-anak jauh lebih baik, terutamanya dari segi sikap. Oke, itu saja. Oke, kalau sudah cukup, oke, terima kasih. Itu saja yang Assalamualaikum. sekali lagi Bapak Ibu hatur nuhun. Terima kasih. Datang-datang ruang tepuk tangan. Hebat. Bu Erni hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah. Kasih ya. Refleksi dan umpan balik. Setelah kegiatan berbagi praktik baik ini dilakukan, banyak di antara para rekan guru yang menyampaikan bahwa rekan-rekan guru mendapatkan pencerahan. Teman-teman guru menyadari bahwa banyak sekali hal-hal yang telah kami lakukan selama ini ternyata kurang tepat. Dengan informasi tentang disiplin positif ini, ada keinginan dari kami untuk berubah dan memulai menerapkan disiplin positif. Meski kami menyadari banyak sekali mungkin tantangan yang akan kami hadapi nanti. Namun, teman-teman pun menginginkan adanya diskusi yang lebih lanjut mengenai hal tersebut agar nanti ketika kami menghadapi berbagai macam tantangan tersebut, kami mampu menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah, berkolaborasi, dan diselesaikan bersama-sama. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Sebelum saya melakukan aksi nyata yang saya bagikan kepada rekan-rekan, saya membuat rancangan aksi nyata agar aksi nyata yang nantinya saya lakukan tersebut dapat berjalan dengan baik. Berikut rancangan aksi nyata yang sudah saya buat sebelum saya melakukan aksi nyata.
pribadi di sini melakukan upaya untuk bagaimana keteraturan suasana kelas itu berjalan. Yang pertama itu menyusun aktivitas pembelajaran yang menarik, kemudian belajar juga cara membentuk kelompok yang asik dan membuat kesepakatan kelas melalui PMM ya, belajar, kemudian melihat juga video, karena selain yang dari PMM kemudian dari BGJP juga, itu di YouTube juga sekarang sudah banyak sekali ya penayangan mengenai pembelajaran ini. Nah ini